Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali bersama saya di channel YouTube saya, Raden Arya Pradana. Kebetulan di sela-sela saya dalam penanganan pengobatan terhadap masyarakat, saya kedatangan tamu, salah satu tokoh masyarakat muda di tempatnya. Ya kita bisa berkenalan, insya Allah jadi silaturahmi ini jadi berkah. Amin amin. Ini dengan siapa namanya? Ya, dan Nyun Sewu. Perkenalkan, nama saya Nanang Arianja. Saya pelayan masyarakat di Nadapayu. Dan saya jadi pelayan di Nadapayu baru 5 bulan mungkin. Baru 5 bulan. Pelayan masyarakat di Dadap Ayu, alias Mas Lurah Dadap Ayu. Nah, sahabat Raden Arya Pradana, posisi ini tuh ya unik juga karena pengalaman dan kondisi menyebabkan pengalaman itu membuat kondisinya itu menjadi pelayan masyarakat yang tangguh. Nah, sahabat Raden Arya Pradana, kita manggilnya Mas Lurah atau Mas Nanang. Mas Nanang kok? Iya, Mas Nanang. Mas Nanang, saya mau tanya. Dadap Ayu itu masuk wilayah mana? Dadap Ayu itu masuk wilayah Semanu, Kecamatan Semanu. Kecamatan Semanu. Sekarang Kapanewon Semanu. Kapanewon Semanu. Ya, Kelurahan Dadap Ayu. Kelurahan Dadap Ayu. Di Dadap Ayu itu ada 20 dusun. 20 dusun. 20 dusun, sekitar 85 RT. 85 RT. Sekitar 1.500 kakak. 1.500 kakak. Ya akeh no. Berarti Ya, Mas sekitar, Lurah. ya. Mas Lurah menangani 1.500 kakak. Dan DPT kemarin ya 6.600-an. 6.600. 6.600. Masya Allah. Sekarang mungkin sudah, yang kemarin tahun lalu, mungkin sekarang sudah sekitar 8.000-an bisa. 8.000 apa nih? DPT. Sahabat Raden Arya Pradana, nah ini Mas Nanang ini kan Mas Lurah yang termasuk muda ya. Apa tantangannya nih? Ya, tantangannya karena menjadi pelayan itu harus melayani sesuai masyarakat. Jangan sampai kita melayani masyarakat itu tidak sesuai. Misalnya dengan adanya program-program itu harus pro dengan masyarakat. Jangan sampai dengan adanya misalnya dia itu semua penyakit itu jangan dianggap satu obat. Jadi harus sesuai kebutuhan masyarakat. Jangan sampai semua itu di generalisir. Iya, generalisir. Jadi jangan sampai tidak sesuai masyarakat. Mas Nanang, saya mau tanya nih ya. Kan Mas Nanang ini kan salah satu lurah yang muda ya. Iya, muda. Di Gunung Kidul. Karena beberapa tempat juga saya sedikit banyak tahu. Salah satu, yang lain juga ada yang muda. Banyak yang muda juga. Tapi salah satu yang muda yang mempunyai visi misi untuk menjadi lurah, dan kersane Gusti Pangeran terpilih dengan cara yang sungguh bisa dibilang itu didukung oleh masyarakat. Nah, Mas Nanang, saya mau tanya, apa yang ada dalam bayangan Mas Nanang untuk program masyarakat yang berkaitan dengan kesejahteraan dan kesehatan? Apa dalam bayangan Mas Nanang? Dalam bayangan saya, ketika masyarakat sementara untuk kesehatan, karena kita itu masih jauh dengan tempat untuk berobat. Mas saya dengan adanya pengobatan dengan ini, misalnya kayak Raden Arya juga, terima kasih juga, warga saya juga sudah alhamdulillah sudah tadi sudah ada prakteknya, juga ada buktinya, berkah dalam juga berkah
Gusti tadi alhamdulillah ada perubahan. Alhamdulillah. Dan sangat luar biasa mungkin ikhtiarnya Raden Arya ya bareng-bareng sinergi mungkin masyarakat saya bisa mungkin juga dengan adanya layanan mungkin bisa dikatakan layanan kesehatan ya. Bisa di layanan kesehatan ini jadi warga bisa mengakses dengan mudah. Jadi maksud Mas Nanang itu selain kita berobat secara medis dan ada alternatif, itu kita kombinasikan supaya tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat. Iya benar ya. Nah, Mas Nanang, saya mau tanya nih ya, Mas Nanang ya. Kalau Mas Nanang itu pernah nggak punya pengalaman dalam menangani yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat? Iya. Minimal dengan adanya kayak kesejahteraan itu kan paling enggak minimal kayak air sejahtera karena kemarin ada salah satu dusun kami yang benar-benar kekurangan tapi alhamdulillah sekarang sudah ada air yang sudah teraliri. Jadi ada salah satu dusun dan alhamdulillah dengan adanya pemerintah kita komunikasi. Dengan komunikasi ini ternyata luar biasa. Jadi sekarang alhamdulillah sudah menikmati air. Menikmati air. Dan dapat ada sumur bor dari CSR lembaga lain. Oke. Jadi Mas Nanang itu berarti saat ini itu untuk mensejahterakan masyarakat menggunakan kekuatan-kekuatan yang udah ada atau yang ada. Satu, tadi saya dengar tentang masalah CSR. Masalah CSR itu digunakan untuk masyarakat. Kedua, untuk layanan medis secara istilahnya secara medis lah. Dan ketiga adalah layanan pengobatan alternatif yang istilahnya itu disinergikan untuk masyarakat. Nah, pertanyaan saya nih, Mas Nanang, sesulit apa sih menangani masyarakat? Sebenarnya enggak. Sebenarnya ketika ada kedekatan masyarakat itu sebenarnya paham dengan adanya kemauan kita dan kemauan masyarakat itu harus sinergi. Sinerginya harus apa? Kita harus mendekat. Harus dengan adanya kedekatan itu kita juga tahu keluhan masyarakat itu apa. Keluhan masyarakat itu apa? Ternyata ini ternyata mudah masyarakat itu karena harus ada kedekatan yang karena kita sudah dekat semuanya itu tetap karena silaturahmi. Dengan adanya silaturahmi kan rezeki semua kan akan mengikuti. Nah, jadi sahabat Renare Pradana ini juga menarik nih. Dengan kedekatan masyarakat, artinya kalau kedekatan masyarakat itu kita bisa untuk mengayomi masyarakat dengan lebih terarah dan lebih maksimal. Jadi bagus itu poinnya. Jadi pendekatan masyarakat dan juga mungkin ya bisa juga kita dengan pendekatan itu kita juga bisa memberikan edukasi. Memberikan edukasi. Nah, Mas Nanang, ini kan Mas Nanang sudah sudah melihat salah satu atau beberapa warganya Mas Nanang yang berobat bersama saya di Bumi Arya. Ya. Sekarang saya tanya sama Mas Nanang. Kalau Mas Nanang nih ya bisa punya suatu impian apa yang akan Mas Nanang lakukan ya yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat? Impian yang paling Mas Nanang pengen capai? Pengen yang saya capai itu karena ini tentang kebudayaan. Kebudayaan itu di tempat saya itu ada sekitar setiap dusun itu ada 20 dusun. Dan di sana itu ada kesenian budaya yang luar biasa. Ada di tempat saya itu ada kayak grebek ngenep, ada wayang setiap dan wayang itu setiap malam Sabtu itu ada latihan wayang dan ada kelenengan gamelan itu banyak sekali dan ada kesenian ketoprak, ada kesenian topeng, jadil. Tapi menurut saya ini tuh belum ada wadahnya.
Ketika saya itu pengen punya wadah yang bisa menampilkan mereka. Jadi jangan sampai mereka itu punya keahlian, punya budaya yang luar biasa. Ini kesenian. Ya makanya kenapa di Yogyakarta ini ada harus budaya, karena budayanya di Yogyakarta itu sangat luar biasa. Dengan ada budaya kita akan terangkat semua lini lah. Adanya budaya. Ada budaya, apalagi Grebeg Enem yang sejarahnya luar biasa di Grebeg Enem. Makanya bukan di sini itu biasanya ada rasul, tapi di tempat saya itu ada salah satu dusun ada namanya Grebeg Enem. Jadi sahabat Raden Arya Pradana, untuk masalah yang kepengen banget ditangani oleh Mas Nanang itu adalah satu masalah budaya. Gimana memajukan masyarakat dengan budaya, kekuatan budaya yang ada, dengan cara apa ya? Saya melihat itu dengan cara pendekatan yang secara manusiawi, dari hati ke hati dan secara persuasif. Jadi banyak sebenarnya yang bisa kita pelajari dari kalimat-kalimat dan statementnya Mas Nanang tentang suatu pendapat tentang kesejahteraan masyarakat, tentang budaya. Nah, terakhir saya tanya kaitannya, tadi kita sudah bicara tentang masalah kesehatan, kemudian kesejahteraan masyarakat, pengobatan alternatif, juga punya impian Mas Nanang supaya untuk memajukan budaya setempat. Nah, terakhir, impian di bidang pendidikan apa? Di pendidikan, jujur saja di tempat masih masyarakat dengan adanya pendidikan itu kurang. Ada salah satu warga, ada salah satu dusun itu jadi untuk untuk jenjang untuk tingkat kuliah dia nggak mampu biaya. Ya, jadi mungkin untuk karena masyarakat di tempat saya kan petani, jadi untuk ke jenjang untuk kuliahnya itu masyarakat belum mampu. Jadi dengan kemarin sudah komunikasi dengan lembaga-lembaga pemerintah juga mudah-mudahan ya tercapai, karena mudah-mudahan dapat beasiswa. Jadi ada warga yang benar-benar dia itu semangat. Jadi dengan ada semangat ini kita tangkap, jangan sampai semangat ini kalau nggak ditangkap ya kasihan warga. Karena warga sudah muridnya sudah, anaknya sudah semangat, mari kita tangkap itu biar mereka itu punya pengalaman yang luar biasa. Jadi saya juga mengapresiasi dari semua mimpi usahanya Mas Nanang. Insya Allah saya doakan supaya semua impian Mas Nanang di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, kebudayaan, kesejahteraan masyarakat, semuanya bisa terangkat. Amin. Jadi, sahabat Raden Arya Pradana, sebagai closing statement, saya hanya mengatakan begini: ketika kita punya suatu kemampuan, gunakan kemampuan itu semaksimal mungkin untuk mengayomi dan mensejahterakan masyarakat serta mempermudah. Karena kalau kita mempermudah orang-orang, kita yakin kita akan dipermudah oleh kersane Gusti Pangeran. Iya. Setuju? Iya. Sepakat? Karena kita memudahkan orang, mudahkan saudara kita, pasti akan kita dimudahkan urusan kita. Gitu. Jadi memudahkan orang, memudahkan saudara, memudahkan masyarakat, itu akan dimudahkan keperluan kita. Statement yang menarik. Jadi demikian sahabat Raden Arya Pradana, bincang santai dengan Mas Lurah Nanang, Mas Lurah Dedep Ayu. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum saya tutup, closing statement monggo. Itu jika kita itu banyak, kita itu kalau menanam padi pasti akan rumput liar itu pasti akan datang. Makanya ketika kita menanam rumput, tidak akan padi tumbuh. Jadi kalau kita menanam kebaikan, pasti ada gejolak kecil. Tapi kalau kita menanam kejelekan, nggak ada satupun kebaikan. Makanya
semoga kita yang sebaik-baiknya manusia harus bermanfaat. Mari untuk benar-benar bermanfaat dan benar-benar untuk memudahkan umat kita. Jadi jangan bosan-bosan untuk berbuat baik. Gitu. Berbuat baiklah sebanyak-banyaknya, semaksimal yang kita bisa, dan jadikanlah orang yang mengerti tentang sesama kita. Jadi kita sejahterakan masyarakat. Amin. Sebar tentang Bumi Arya, sebar tentang pengobatan Raden Arya Pradana. Insya Allah kita berjuang untuk masyarakat. Mudah-mudahan Allah mempermudah semuanya. Amin, amin, amin. Ya, doakan juga supaya semua langkah kita dipermudah. Siap. Ya, dari segala sesuatunya. Ya, insya Allah bermanfaat. Oh iya, mudah-mudahan kita doakan juga segera, Amin, amin. segera dapat jodoh. Amin. Segera dapat jodoh. Jadi sahabat Raden Arya Pradana, insya Allah saya juga pesan kepada Mas Nanang, tetap semangat, tetap juga harus mikirin diri sendiri, tetap jaga kesehatan. Ya, saya juga tadi secara tidak sengaja memberikan hadiah sebuah pembersihan lah yang saya nggak tahu, dan itu bisa apa yang dirasakan tadi pas saya membersihkan. Jadi kayak ada benang yang misalnya ada tali, ada yang lepas gitu kayaknya. Ono sik ucul gitu. Iya. Jadi Di pikiran saya itu kayak ada yang lepas. tapi kroso. Ya. Kroso. Terasa. Jadi jenengan kayak memang posisinya itu ya kondisi seperti ini. Jadi tetap orang baik, kita banyak tantangannya ya. Untuk masalah jodoh saya bantu doakan ya. Insya Allah ini juga dengan channel YouTube Raden Arya Pradana. Mbok menawi toh, mbok menawi. Kita nggak tahu, kita ini bagian dari ikhtiar kita kan, bagian dari ikhtiar kita. Dan insya Allah dari pembicaraan ini banyak hal yang kita bisa pelajari. Salam sehat, salam sejahtera, salam berkah dunia akhirat untuk kita semua. Kalau kita berdua ada salah ya sahabat Raden Arya Pradana, kita mohon tolong dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.